Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup memusnahkan 5 ton udang terpapar radiasi berbahaya yang dikemas di pabrik di Cikande, Serang, Banten. Udang dimusnahkan di tempat pengolahan limbah Bogor, Jawa Barat. Ratusan dus berisi 5 ton udang yang berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten dibawa ke tempat pengolahan limbah di Bogor, Jawa Barat. Udang-udang ini dimusnahkan karena terpapar zat radioaktif berbahaya cesium-137. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan tidak ada emisi berbahaya yang dilepas ke udara selama proses pemusnahan berlangsung. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kita lakukan pemusnahan di Pusat Pengolahan Limbah B3 PPRI di Cileungsi, di mana dalam pemusnahan ini kita tentu menerapkan protokol keamanan radiasi dan keamanan lingkungan. Kita menggunakan dengan menggunakan metode insinerasi, menggunakan vertical stoker, ya. Kemudian juga vertical stoker ini dilengkapi dengan peralatan pengendalian emisi udara, serta juga kami dilengkapi juga dengan peralatan continuous emission monitoring untuk monitoring emisi yang dihasilkan. Pemusnahan udang ini merupakan tindak lanjut temuan FDA Amerika Serikat terkait produk udang asal Indonesia yang terpapar radiasi berbahaya. Selain itu, pemerintah memastikan produk pangan terkontaminasi radioaktif tidak beredar di masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pembongkaran kios pedagang di Jalan Sultan Syahrir dan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Para pedagang menolak kios dibongkar. Kericuhan terjadi antara petugas Satpol PP Kabupaten Asahan dan pedagang, sekaligus pemilik kios di Jalan Sultan Syahrir dan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Aksi tarik-menarik terjadi hingga nyaris bentrok. Pedagang menolak ditertibkan dan melawan petugas. Beruntung petugas gabungan berhasil meredam amarah pedagang di lokasi. Sementara pembongkaran ini telah dilakukan sesuai prosedur dengan pemberian teguran untuk membongkar secara sukarela. Namun teguran tidak diindahkan pedagang. Bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan penindakan penertiban pelanggaran Perda ya, yang menggunakan bahu jalan. Dan ini sesuai dengan SOP Pak Ahmad sudah mengeluarkan surat perintah peringatan ya 1, 2, 3 kita lakukan, dan terakhir ini kita melakukan tindakan penertiban, artinya pembongkaran secara paksa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dan memang ini direncanakan sepanjang Budi Utomo, Jalan Budi Utomo sampai dengan Jepang. Setelah bersih tegang, akhirnya pembongkaran berjalan lancar dengan pengamanan ketat petugas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah komplotan pencuri motor di amuk warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Komplotan ini sudah beraksi 3 kali di kawasan tersebut. Tiga pelaku pencurian motor yang terdiri dari 2 laki-laki dan seorang perempuan tak berdaya saat diamuk massa di kawasan Pesing Poklar, Kedaung Kaliangke, Cengkareng. Menghindari amukan massa yang semakin brutal, sejumlah warga langsung mengamankan ketiga pelaku ke rumah ketua RT setempat. Sebelumnya, warga sudah menangkap 3 pelaku dari komplotan yang sama dan menyerahkannya ke Polsek Cengkareng. Menurut ketua RT setempat, komplotan pencuri motor ini kerap beraksi di kawasan Pesing Poklar, Kedaung Kaliangke. Tadi kayaknya ada perempuannya itu suami istri. Nah, ngakunya suami istri, ternyata bukan. Pengen ngambil motor di sini karena daerah sini sering ngambil motor. Oh, artinya dari sini sering kehilangan motor gitu ya? Kehilangan motor, udah 3 kali. Udah dijemput 3 orang, 3 orang dijemput dari Polsek Cengkareng. Sekarang nih teman-temannya masih di luar. Tadi saya diinterogasi, ternyata mereka masih ada teman-temannya lagi. Oh, artinya ini kelompok gitu Mereka ya? ada kelompok, betul sekali ada kelompoknya. Warga berharap polisi segera menindak tegas dan memburu komplotan pencuri yang kian marak dan meresahkan warga. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, pencuri motor satu ini bisa dibilang apes saat membawa kabur sepeda motor yang baru dicurinya di Tambora, Jakarta Barat. Di luar dugaan, ban sepeda motor kempes. Alhasil pelaku ditangkap warga saat menambal ban motor curiannya itu. Warga mengamankan seorang pencuri motor di pos keamanan Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Pria asal Lampung ini ditangkap saat sedang menambal ban sepeda motor yang kempes usai dicurinya. Alhasil, pelaku pun babak belur di amuk massa. Sementara satu pelaku lainnya kabur. Bang, ini motor gua bang. Oh, bisa dari mana? Ya, saya udah tahu bang ini. Mendingan ente sama sandiwara dua ya. Ente mendingan lubat dulu gimana. Nanti pada saat si pelaku datang, baru kita segap deh. Saya pikir gak datang lagi nih si pelaku. Ternyata gak lama datang. Udah deh, kalau disergap aja langsung yang satu lagi yang motor. Polisi yang datang ke lokasi kewalahan saat membawa pelaku ke mobil patroli. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Tambora dengan barang bukti kunci letter T, alat isap sabu dan motor korban. Dari Jakarta, Miftah Hudani, iNews melaporkan. Menyapa panggilan sayang di media sosial, nyawa pria di Probolinggo, Jawa Timur melayang. Pelaku cemburu buta karena istrinya digoda oleh korban. Inilah pelaku pembunuhan warga Pulau Gili, Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur saat diamankan jajaran Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Keduanya diamankan lantaran diduga telah melakukan penganiayaan berujung kematian terhadap korban bernama Riki. Aksi tersebut terpicu saat salah satu pelaku menemukan chat mesra dan panggilan sayang di media sosial istrinya yang dilakukan korban. Pelaku yang geram menemui korban dan sempat terjadi adu mulut. Tak berselang lama pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan gunting di bagian punggung dan paha belakang. Sementara rekan pelaku memukul korban sebanyak 4 kali dengan tangan kosong. Itu akan kita dalami lagi apakah terjadi perselingkuhan atau tidak. Tapi sementara motif yang menjadi motif dari si tersangka itu adalah ketika dia melihat chat dari si korban kepada istrinya yang bernada menggoda. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa handphone, senjata tajam jenis gunting dan pakaian korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.